Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita memasuki episode yang kedua, di mana pembahasan kita kali ini sesuai dengan judul yang sudah teman-teman lihat di awal video ini. Kita akan berjalan di bawah pembahasan tentang tema mengapa rokok itu menyenangkan. Pertama-tama video ini saya buat dan saya khususkan untuk mereka yang merokok, baik sebagai perokok aktif ataupun mereka yang sementara proses untuk berhenti merokok, tidak dalam intensi untuk mengajak Anda merokok ataupun melarang Anda untuk merokok, tapi saya ingin menghadirkan beberapa alasan-alasan yang sempat saya dapatkan, alasan-alasan yang sempat saya hasilkan dari hasil wawancara saya dengan beberapa perokok yang saya temui dalam kehidupan saya setiap harinya. Bila Anda seorang perokok, tonton video ini sampai selesai. Mari kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Oke teman-teman, beberapa minggu yang lalu, tepatnya di akhir bulan Juli, saya melakukan perjalanan sendirian menyusuri sebagian daratan Flores, Nusa Bunga. Saya mulai perjalanan saya mengunjungi kota Ende, kemudian menyempatkan diri ke Kelimutu, ke Aimere di Bajawa, ke Borong, sempat singgah di Ranamese, kemudian ke Ruteng, menyempatkan diri untuk singgah ke Lembor dan mengakhiri perjalanan saya di Labuan Bajo. Perjalanan dari Ende menuju ke Labuan Bajo. Satu momen menarik yang saya dapatkan sepanjang perjalanan saya kemarin, di mana ada satu momen ketika saya berada di atas kapal, ketika bertolak dari pelabuhan Tenau Kupang menuju ke pelabuhan Ili Ende. Waktu itu sekitar jam 3 subuh, jam 3 pagi, saya naik ke dek paling atas di kapal untuk merokok. Ya, saya juga adalah seorang perokok. Saya berjumpa dengan dua orang lelaki di sana. Satunya adalah seorang mahasiswa yang sementara menyelesaikan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kupang, dan dia hendak kembali ke Ende untuk berlibur. Dan satunya lagi adalah seorang pria, seorang bapak-bapak yang sementara melaksanakan perjalanan dinasnya menuju ke kota Ende. Kebetulan kami sama-sama adalah perokok, dan sambil merokok kami memulai perbincangan yang menarik tentang berbagai macam hal, tidak terkecuali tentang motivasi kami masing-masing sebagai seorang perokok. Di sana saya melihat ada indikasi kesamaan dari kesaksian kedua orang yang saya temui di atas kapal, dan juga dengan kesaksian-kesaksian perokok lain yang sempat saya wawancarai, sempat saya tanya dalam kehidupan saya setiap hari, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat kenalan saya yang saya jumpai setiap harinya. Kesaksian-kesaksian tersebut mengarah kepada satu situasi bahwa banyak perokok yang mulai menjadi perokok aktif akibat penasaran. Situasi penasaran tersebut kemudian membawa para perokok untuk jatuh semakin dalam pada situasi kecanduan. Bahkan lebih dalam lagi, para perokok ini bersaksi bahwa mereka tidak dapat beraktivitas secara efisien dan produktif kalau tidak terlebih dahulu menghabiskan sebatang rokok. Baik teman-teman, dari data yang berhasil saya kumpulkan, ada data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang mencatat sekitar 70 juta orang Indonesia dari seluruh total populasi adalah perokok aktif. Indonesia sendiri memiliki presentasi perokok pria tertinggi di dunia yang mencapai angka 70,5% dari seluruh populasi pria yang ada di Indonesia. Dan mengkhawatirkannya lagi bahwa di provinsi kita tercinta, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sejalan dengan data yang berhasil dirilis oleh Badan Pusat Statistik tahun 2024,
Provinsi NTT mempunyai presentasi perokok berumur 15 tahun ke atas mencapai angka 27,51%, sebuah angka yang fantastis dan tidak sedikit. Dari data yang berhasil dikaji tersebut, kita bisa merumuskan beberapa pertanyaan mengenai apa yang menyebabkan orang Indonesia sangat giat untuk merokok, dan juga mengapa angka perokok di Indonesia dapat mencapai angka yang mengkhawatirkan seperti data yang sudah tersaji tersebut. Teman-teman, kita tidak mungkin mensangsikan bahwa pendapatan terbesar pajak negara kita berasal dari kontribusi cukai rokok itu sendiri. Per Juli tahun 2025, realisasi penerimaan cukai hasil tembakau mencapai angka 121,98 triliun, di mana angka tersebut naik 9,6% dari periode tahun lalu yang mencapai angka 111,23 triliun. Sehingga kita bisa melihat adanya situasi ketergantungan yang terjalin antara negara dan persoalan rokok yang ada di tengah kehidupan bangsa Indonesia. Lucunya lagi, bahwa kadang kenyataan itu digunakan sebagai lelucon di tengah kalangan para perokok sendiri untuk membenarkan tindakan merokok. Oh, dengan merokok, saya juga turut ambil bagian dalam membangun negara. Kira-kira seperti itulah argumen-argumen bahasa-bahasa yang sering saya dengar, terlebih khusus di kalangan para perokok sendiri. Namun terlepas dari sumbangsi hasil rokok bagi pajak negara kita tidak bisa melupakan efek negatif yang terbawa dalam tindakan merokok tersebut, terlebih khusus bagi kesehatan manusia Indonesia. Penyakit-penyakit seperti kanker paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, penyakit jantung dan pembuluh darah, gangguan kehamilan dan janin menjadi momok yang sangat mengkhawatirkan dan terus digaungkan oleh pemerintah dan para pegiat kesehatan dalam upaya untuk memerangi persoalan rokok tersebut. Tindakan-tindakan seperti memberi peringatan pada bungkusan-bungkusan rokok, memberi peringatan di iklan-iklan, juga larangan-larangan penjualan bagi masyarakat yang masih di bawah umur, serta berbagai upaya-upaya edukasi lainnya yang digaungkan secara masif oleh pemerintah nampaknya masih belum bisa untuk menekan angka pecandu rokok di Indonesia secara lebih signifikan. Yang lebih miris dan mengkhawatirkannya lagi bahwa dampak negatif dari merokok tersebut tidak hanya dirasakan dan dialami oleh perokok-perokok aktif sendiri, tetapi juga bisa berdampak bagi mereka yang tidak merokok namun secara terus-menerus terpapar asap rokok. Ya, mereka ini yang kemudian disebut sebagai perokok-perokok pasif. Hal tersebut nampaknya menghadirkan sebuah situasi paradoks yang mengkhawatirkan, di mana di satu sisi mempertentangkan antara keuntungan negara yang bisa dihasilkan dan dialokasikan bagi pembangunan serta kerugian terhadap kesehatan warga negara. Oke teman-teman, sejalan dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal video tadi, video ini tidak dibuat secara persuasif untuk membawa Anda merokok ataupun melarang Anda untuk tidak merokok. Namun di sini saya mau menyampaikan alasan-alasan yang berhasil saya himpun untuk melihat mengapa orang-orang Indonesia giat untuk merokok. Dimana dari hasil pengamatan dan wawancara yang saya lakukan, saya menemukan 3 alasan utama mengapa seorang merokok. Alasan-alasan tersebut diantara lain secara eksternal berasal dari pengaruh lingkungan. Faktor internalnya itu berkaitan dengan kenyamanan pribadi yang menghadirkan 2 alasan di dalamnya. Pertama, sebagai upaya untuk menghilangkan stres, dan yang kedua, sebagai sebuah kebiasaan yang membuat seorang merasa lebih produktif. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai alasan-alasan tersebut, yang mula-mula kita perlu perhatikan bahwa keinginan seseorang untuk senantiasa merokok tidak terlepas dari peran nikotin yang termuat di dalam rokok. Nikotin merupakan sebuah senyawa kimia yang bersifat adiktif
dan berfungsi sebagai stimulus. Ketika seorang merokok, senyawa nikotin yang terkandung di dalam rokok tersebut masuk ke dalam otak sehingga memicu pelepasan dopamin yang menimbulkan efek senang, tenang, dan gembira. Dopamin sendiri merupakan senyawa di dalam otak yang membawa perasaan bahagia, berperan dalam memotivasi perilaku, mengatur gerakan dan tindakan, mengatur suasana hati, mengatur perhatian, memori, dan sistem penghargaan tubuh. Banyak faktor yang dapat merangsang pelepasan dopamin dalam tubuh kita, bukan hanya sekedar dengan merokok semata. Pelepasan dopamin yang dapat terjadi ketika kita melakukan tindakan-tindakan positif lainnya seperti berolahraga, mendengarkan musik, menonton film, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang kemudian membawa kita pada situasi yang menggairahkan, menggembirakan. Kita masuk kepada alasan-alasan mengapa seorang perokok. Pertama-tama yang saya temui secara eksternal, beberapa perokok justru menjadi pecandu akibat pengaruh dari lingkungan. Kebanyakan perokok mulai mengenal dan kemudian jatuh kepada tindakan merokok secara masif akibat pengaruh dari lingkungan hidupnya yang setiap hari dia berinteraksi dengan mayoritas para perokok. Dan ini menjadi pembenaran atas apa yang saya pelajari dalam teori behavioristik yang berasumsi bahwa semua perilaku manusia adalah hasil pembelajarannya melalui lingkungan. Ini juga sejalan dengan apa yang digagas oleh John Watson, bahwa manusia tidak ditentukan oleh keturunan atau pikiran internal semata, melainkan sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan dan pengalaman dalam proses belajar yang senantiasa. Hal tersebut diperparah lagi dengan pandangan-pandangan umum yang subur berkembang di tengah kehidupan masyarakat, di mana ada pandangan bahwa merokok itu merupakan gaya hidup yang keren. Laki-laki harus merokok, atau mungkin merokok merupakan upaya atau jalan untuk mendapatkan banyak teman. Hal ini kemudian semakin memperkuat alasan-alasan dan kemauan-kemauan bagi orang untuk mengenal dan mulai merokok. Alasan yang kedua, teman-teman, secara internal berkaitan dengan situasi pribadi, situasi alamiah manusia, di mana dari orang-orang yang saya temui, saya wawancarai dan saya diskusi, bahwa ketika mereka merokok, mereka menemukan ketenangan dan kedamaian. Dan ini saya temui dalam kesaksian mereka-mereka yang aktif bekerja. Ketika seseorang merasa stres, mumet dengan pekerjaan, dengan rutinitas dan beban hidup yang mengengkang kehidupan mereka, justru rokok menjadi solusi yang ampuh untuk memberikan ketenangan walaupun bersifat sementara. Hal ini memang tidak terlepas dari faktor dopamin, pelepasan dopamin yang telah saya jelaskan sebelumnya. Teman-teman, alasan yang ketiga yang saya jumpai masih dalam koridor faktor internal, bahwa orang merokok supaya lebih produktif ketika bekerja. Ini dapat dibedakan dari alasan kedua tadi. Memang kalau kita lihat sama-sama bermuara pada perasaan senang, perasaan damai, dan perasaan gembira masing-masing pribadi ketika merokok. Namun alasan kedua lebih terdorong karena situasi negatif diri. Sedangkan di alasan yang ketiga ini lebih dapat dilihat secara berbeda. Rokok diposisikan sebagai teman kerja yang setia, teman kerja yang hadir menemani dalam segala pekerjaan yang digeluti oleh seorang perokok. Dari kesaksian mereka yang berlatar belakang mengungkapkan alasan ini adalah bahwa rokok hadir sebagai suplemen yang memberi mereka motivasi dan juga semangat ketika bekerja. Bagi saya ini memang persoalan kebiasaan-kebiasaan semata. Oke teman-teman sekalian, menutup video ini saya mau memberikan sedikit pandangan. Kita setuju bahwa rokok memang sangat tidak baik bagi kesehatan tubuh manusia, sehingga tindakan merokok memang sebaiknya dihentikan. Namun kita juga tidak serta-merta untuk melupakan efek psikologi positif yang membangun bagi para perokok ketika merokok.
Bila merokok dapat membantu orang untuk lebih produktif, lebih efisien dalam bekerja, hal tersebut mungkin dapat dipertimbangkan. Ini bukan berarti karena saya seorang perokok dan juga saya membela para perokok lainnya dengan tindakan merokoknya. Saya tidak menghadirkan konklusi untuk mengajak Anda merokok ataupun melarang Anda untuk merokok. Pilihan tersebut saya serahkan seutuhnya kepada kebijakan Anda masing-masing. Tetapi saya lebih mau menekankan akan kesadaran kita untuk produktif. Bila Anda seorang perokok, alangkah lebih baiknya bila dengan merokok, segala pekerjaan yang Anda laksanakan dalam kehidupan Anda sekalian membawa dampak yang baik dalam perkembangan kehidupan Anda ke depan. Kita bukan sebatas menghisap rokok dan menghembuskan asap rokok secara kosong. Kita mengupayakan cara-cara efektif lain untuk mencari motivasi-motivasi yang lebih membangun. Saya tidak mengajak Anda untuk merokok, namun di sini saya mengajak Anda untuk lebih produktif. Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan kita ini sampai selesai. Silahkan tinggalkan komentar Anda dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada para perokok-perokok lain. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. See you.